Ini upaya kita mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mungkin lepas biasanya dari kita para guru mendesain anak-anak kita yang mempunyai berbagai macam latar belakang ekonomi, yang mempunyai berbagai latar belakang keluarga, yang mempunyai bermacam latar belakang minat dan bakatnya. Maka kemampuan ini harus kita asah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu, saya mohon maaf tadi terlambat. Tadi saya jam 6 kurang 15 sudah berangkat sebenarnya. Tapi mobilnya, maaf mobil tua tiba-tiba mogok. Mogok masih di depan rumah, jadi masih didorong sampai 1 jam baru bisa nyala berangkat. Dari situ saya tidak ke sini. Saya sedang menjadi guru penggerak. Saya sedang menjadi guru penggerak. Tadi saya dengan istri saya sama anak saya mencoba gimana sih, saya selalu menerjemahkan profil pelajar Pancasila itu apa sih gitu ya. Jadi saya dari situ berangkat ke karena saya diamanati oleh Pak Dedi untuk nengok itu anak yang jualan nasi uduk, anak SMA 3 yang jualan nasi uduk di depan Samsat. Anaknya cantik, kayak anak Korea, cantik mau jualan nasi uduk. Jadi saya ke sana karena ibunya itu katanya guru SMPN 3 Sukatani. SMP 1 Sukatani, tapi katanya udah keluar. Tadi saya tanya kenapa keluar jauh, kata Pak tebih sieun terus gajinya salit. Gajinya sedikit karena honorer. Saya datang ke situ, saya tanya-tanya, saya sampaikan di situ. Saya selalu menerjemahkan semangat Pak Menteri itu dalam harus seperti apa sih ya di dalam pendidikan formal maupun non formal mengejar profil pelajar Pancasila. Dan ini saya cerita ini mudah-mudahan jadi inspirasi Bapak Ibu dalam menangkap setiap potensi anak yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kan sini temanya pengembangan diri dan pengembangan sekolah ya. Pengembangan diri. Jadi pengembangan sekolah itu nggak akan pernah terjadi kalau tidak dimulai dari pengembangan diri Bapak Ibu. Dan pengembangan dari Bapak Ibu itu akan terjadi apabila terjadi proses rekognisi, peningkatan kapasitas, belajar terus-menerus, baik di dalam hal yang bersifat tekstual maupun non-tekstual. Nah, saya terjemahkan itu, saya pergi ke situ, saya amatin, hebat memang, anak seumur dia mau ngelayanin, mau bantu orang tuanya, bantu jualan. Dari jualan itu dia dapat sehari kurang lebih berapa dia 200.000 1 juta, tapi penghasilannya bersih sama yang lain-lain itu 200 ribuan katanya. Saya itu kontemplasi ya sama diri saya. Dan ini di Purwakarta itu kan didorong dari dulu ya Bapak Ibu. Saya agak lama nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Silakan. Di Purwakarta itu dari dulu didorong, Bapak Ibu masih ingat bagaimana kita meminta tiap hari Sabtu Minggu, karena dari 2015 di kita itu libur Bu. Iya. Kita itu libur, dulu pernah di hari Selasa kita kosongin untuk bantu-bantu orang tuanya dalam program vokasi. Dari SD sampai SMP. Kita kosongin di situ anak yang orang tuanya pergi ke sawah, ikut ke sawah, yang ke pasar ikut ke pasar, yang berjualan ikut ke pasar, yang orang tuanya bertamasa ikut bertamasa. Tapi hari Selasa nggak ada yang bertamasa kan? Pasti kerja. Yang ke kantor ikut ke kantor, yang narik angkot ikut narik angkot. Saya baru tahu bahwa pendidikan seperti ini adalah pendidikan penghayatan. Saya puter, saya ingat betul. Tadi saya terangin juga ke anak itu. Saya salut pada Anda, saya salut pada ibu Anda. Ibu Anda mau mendidik mau mendidik Anda seperti ini. Anda cantik, Anda kalau mau ngedangdan
terus jadi model juga pasti Anda bisa terpilih karena cantik seperti artis Korea. Kalau nggak percaya nanti Bapak Ibu pengen beli nasi uduk datang ke depan Samsat ya, promosi. Begitu anak itu selalu bantu orang tuanya setiap hari. Sebelum ke sekolah bantu, pulang sekolah udah selesai. Hari Sabtu Minggu juga bantu sampai jam 9. Apa yang menarik dari situ? Yang menarik dari situ saya berpikir apa yang kita lakukan dulu karena ibunya juga ini mungkin diterapkan juga atau bisa jadi itu adalah bentuk dari ibunya untuk terus mendidik anaknya. Pelajaran seperti ini buat saya sangat-sangat penting. Saya terangin sama anak itu dulu bahwa Salma, kamu tahu nggak? Saya itu sejak SD tahu penghasilan orang tua saya. Orang tua saya itu punya sawah paling 3 petak sawah. Itu setahun itu penghasilan tahunannya itu orang tua saya itu sekitar 7 kintalan, nggak sampai 1 ton Bu, itu 3 petak itu. Jadi 7 kintal, kalau dulu itu harganya nggak gede, sekarang kan 1 kintal itu hampir 500.000. 500.000. Kenapa saya tahu? Karena saya baru jual padi. Saya masih terus menekuni ilmu yang diwariskan oleh orang tua saya, padi. Karena saya baru jual padi, saya dapat sekali panen itu 30 juta. Itu udah dibagi 2 dengan penyawa. Jadi saya nggak melupakan nasab. Bener nasab? Silsilah pekerjaan orang tua. Saya tahu betul orang tua saya kalau panen 7 kintal paling dulu itu ya. Itu tahunan. Setahun 2 kali. Jadi setahun itu 7 kintal, kalau lagi musim kemarau itu ya bisa turun lah 5 kintal. Jadi sedikit. Untuk membiayai anaknya itu susah. Saya itu hampir tidak bisa sekolah SMA. Maka saya walaupun bisa masuk ke negeri, karena negeri waktu itu bayaran, saya itu tidak, karena jauh dan harus kontrak. Saya masuk ke swasta. Karena dekat dan bisa ikut ke orang. Gitu. Saya nggak sekolah di negeri. Kemudian apa? Penghasilan orang tua saya itu habis untuk makan aja padi 7 kintal itu habis Pak. Anaknya 4. Yang satu sekolah di Cimaramaya di PGA, yang satu lagi di sana di Purwokerto, pondok pesantren, dan saya sebagai bungsu itu udah habis, nggak ada, kapok orang tua saya itu, kalau bisa dibilang kapok itu. Kapan nyekolahin anak terus? Udah jual tanah, kebun udah dijual gitu ya. Nah sehingga saya itu hampir nggak sekolah, tapi saya maksain sekolah. Dan kemudian saya terus saya kuliah dari D2 sampai S3 belum pernah dibiayai oleh orang tua saya, kecuali orang tua saya itu ngasih jual cincin untuk daftar ke PGSD D2 IKIP Bandung. Itu sekitar 1,5 juta. Saya ingat betul 1,5 juta itu jual cincin kakak saya dan jual anting ibu saya. Saya masih ingat betul. Dari situ uang itu nggak cukup, itu ospek itu ternyata. Karena harus beli itu, beli ini nih ya, ospek itu ternyata kira-kira daftar, kita ikut kayak gini, duduk, udah beres. Ternyata ospek itu tuh panitianya, ini nih. Panitianya. Suruh beli macam-macam itu. Beli apel, beli apa, beli Yakult, makhluk 1000 makhluk. Minuman 1000 makhluk apa itu, Yakult. Gak cukup Bu. Saya itu ngikutin teman saya, perempuan, tiap belanja saya nuturin aja, bawain gitu biar saya dibelanjain. Saya D2, S1, S2, S3 nggak dibiayain, saya belajar sendiri. Dan saya waktu S1 nggak dapat beasiswa karena udah PNS, D2 dapat beasiswa, nggak dibiayain oleh orang tua. Saya bisa terus punya etos, semangat seperti itu dari mana? Saya membaca apa yang menjadi kebiasaan orang tua saya, penghasilannya berapa. Dari padi itu habis untuk makan. Orang tua saya yang musiman itu punya pohon jeruk, itu penghasilan tertinggi saya ingat waktu itu 750.000. Itu kan tahunan, nggak setiap bulan hasil, nggak. Itu juga kalau nggak kena hama, itu juga paling panen itu 3-4 kali maksimal, dan dengan frekuensi panen yang terus menurun jeruknya itu.
Saya belajar terus dari situ tahu 750.000. Terus dari hariannya orang tua saya dari mana? Hariannya itu nanam palawija. Ada bonteng, ada kacang, ada terong, oyong, tomat. Enggak, itu tomat itu termasuk susah. Tomat juga melak tapi enggak, panennya enggak melimpah kayak kacang panjang, kayak bonteng. Nah itu setiap itu orang tua saya jual situ. Itu kan 2 harian tuh kalau bonteng panennya, bener nggak? Iya. Saya tahu itu karena saya sering dulu. Nah bonteng itu selalu ditanam di antara pohon jeruk dengan pohon jeruk. Ya itu terus. Itu sekitar 3 bulanan usianya. Panen itu untuk kehidupan sehari-hari. Saya tahu dari situ paling dapat duit itu 25.000, 15.000 dari itu. Jadi semua penghasilan orang tua saya itu saya ketahui. Kemudian dari mana penghasilan orang tua? Kalau ada yang hajat itu orang tua saya itu jualan soto. Sotonya enak banget. Mungkin di sini udah ada yang ngasain, yang pernah. Sari pernah ya? Sari pernah. Enak soto Banjar. Pak Dedi pernah ngasain dan itu soto ibu kamu enak banget. Dan itu dijual. Nah itu setiap yang hajat orang tua saya jualan. Penghasilannya berapa? Itu 17.500. Paling besar itu 20. Enggak 20, enggak di atas 30, paling 27 ribuan. Itu tahun 80, 90. Saya tahu persis. Nah, itu keluarga kami hidup dari situ dan saya tahu betul, sehingga saya selalu ngerem. Tidak pernah minta apa-apa ke orang tua saya. Karena tahu betul penghasilan orang tua saya. Karena orang tua saya selalu cerita, ini penghasilannya segini, penghasilan hari ini segini, jualan segini hasilnya. Saya tahu, gitu. Dan saya selalu membantu mereka. Nah, Bapak Ibu, dari situ pendidikan yang mungkin tidak pernah dirancang oleh sekolah itu bisa membentuk karakter seseorang. Nah, hal-hal seperti ini dalam kaitan Sabtu Minggu Betah di IMA, pendidikan vokasional itu penting. Setiap guru merancang proses pembiasaan dalam kerangka mewujudkan profil pelajar Pancasila itu merancang. Jadi setiap orang tua itu harus membawa pikiran anak-anaknya itu masuk ke dalam kehidupan keluarganya. Biar dia bisa tahu. Karena apa? Kita tahu ya bahwa dalam teori pendidikan karakter itu yang namanya nasib itu konon dirubah dengan cara merubah karakter kita dulu. Dan karakter seseorang, maaf ya Bu, di Siti Bupati, udah nyala bengkel tadi nelpon PW. Nah, bagaimana Dot? Jadi sesuatu bisa merubah karakter. Untuk merubah nasib seseorang itu rubah dulu karakternya. Untuk merubah karakter itu rubah dulu kepribadiannya. Untuk merubah kepribadiannya itu rubahlah kebiasaannya, habitnya dirubah. Habit itu pola perilaku yang berulang-ulang. Untuk merubah habit, rubah perilakunya. Untuk merubah perilaku itu rubah dulu pikiran. Untuk merubah pikiran itu rubah dulu perasaannya. Rubah. Jadi penyadaran seseorang itu penting sekali. Dan dalam teori neurologi itu otak kita itu ada yang namanya kortek, ada yang menyebutnya kortek, ada yang disebut dengan limbik. Ada yang disebut reptil, saluran reptil, otak reptil. Bapak Ibu sok ujuk-ujuk namanya refleks, sok otak reptil yang bekerja. Nah, limbik itu adalah otak yang ngurusin emosi kita. Emosi. Nah, kalau kortek itu otak yang ngurusin kita berpikir logis, rasional, ngitung, matematika gitu. Kalau perasaan nyaman, emosi segala macam itu diatur oleh limbik dan itu saling berkaitan. Gitu. Nah, maka apa? Maka
Karakter itu akan rubah. Itu ketika kita mampu menyentuh sesuatu yang berada di bawah alam bawah sadar kita. Di limbik itu. Unconscious. Itu akan berubah. Dan unconscious mind itu akan terus bisa ditanamkan oleh kita apabila diciptakan oleh kita, dikondisikan terus gitu, masuk ke alam bawah sadar gitu. Kan sesuatu yang berada di pikiran kita masuk ke alam bawah sadar kita sehingga refleks. Pangmelikeun cai kemasannya, atau ditanya, "Ari minuman kemasan teh naonnya?" Langsung jawabnya apa? Aqua. Itu alam bawah sadar tuh, refleks. Aqua. Nah itu yang seperti itu. Maka apa? Maka tadi saya sampaikan ke dia bahwa berbahagialah punya ibu seperti ini, ibunya berbahagia punya anak seperti ini, dan tidak semua orang punya anak bisa mau seperti ini. Dan anak juga tidak semua anak punya orang tua seperti ini. Maka apa? Maka gitu. Seharusnya ini jurusan apa? Jurusan IPS. Mau jadi apa? Mau kuliah akuntansi. Oh bagus ya. Nah, kalau guru-guru, sekolah-sekolah itu pentingnya. Mengapa setiap kelas itu nggak boleh banyak muridnya? Itu agar apa? Agar guru itu tahu latar belakang ekonomi keluarganya, apa kebiasaan anak-anak di rumahnya, kan begitu ya. Nah sehingga guru-guru itu akan tahu bagaimana dia mengembangkan ini bakatnya apa sih. Maka guru IPS-nya, guru akuntansinya di sekolahnya seharusnya bisa mengedukasi anak ini. Maka saya tadi, udah kamu mau bikin nasi uduk atau ini kamu bisa bikin nasi uduk enggak? Enggak, saya baru bisa mincukin, ngelayanin bisa. Terus kamu bisanya apa? Ya baru keluar dulu bisa itu. Nah, kalau ini mah bisanya bikin ceker mercon teh naon katanya. Ceker mercon teh cenah ceker ayamnya lada. Ini bisa bikin ceker ayam. Oh, hebat dong. Kalau begitu, kamu ini branding nasi uduknya kan branding orang tua kamu. Saya kasih challenge. Saya kasih modal kamu berapa? Ini kan tempatnya strategis banget. Kamu modelnya berapa? Kalau saya kasih 50 porsi, modalnya berapa? 5.000 dijual 10.000 atau 7.000 dijual 10.000. Jadi saya kasih challenge. Saya kasih modal kamu, kalau 5 kali 5 berarti 250.000 ya. Saya kasih modal kamu, terserah. Modal kamu bisa 250.000, saya kasih 1,5 juta. Saya kasih 1,5 juta, tapi kamu harus bisa jualan ceker mercon, kamu harus bisa membranding ini, harus jualan online. Kamu catat, akuntansi kamu terapkan di jualan ceker mercon ini, pembukuan sederhananya IPS-nya kamu terapkan di situ, tulis pengeluaran setiap hari, pendapatan setiap hari, jumlahkan seminggu berapa. Nanti kamu kalau udah bertambah duitnya, kamu bisa ningkat menjadi 100 porsi. Terus seperti itu, akuntansinya terapkan di ini jualan kamu ini. Kamu bisa jualan online, kamu bisa buka media sosial, brandingnya kamu terserah. Itu literasi. Nah, ini literasi. Kamu bikin terserah namanya mau apa? Mau ceker pedas salma, ceker mercon salma atau apa? Brandingnya mau seperti apa? Mau kamu sedang tersenyum karena kamu cantik, boleh. Mau terserah. Kamu bikin sendiri. Kalau kamu nggak bikin sendiri, kamu belajar sama temennya yang bisa bikin desain grafis atau apa. Kamu bikin promosinya. Itulah literasi, itulah bahasa Indonesia. Itulah pelajaran proyek. Ini pelajaran proyeknya berkaitan ini. Itu penguatan profil pelajar Pancasila. P5-nya itu udah beberapa itu di situ tuh. Udah bikin branding, udah bikin ceker mercon, nanti desain itu. Itu apa yang kita sering sebut oleh Ibu Doktor itu 4C itu dapat semua di situ. Ini
upaya kita mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mungkin lepas biasanya dari kita para guru mendesain anak-anak kita yang mempunyai berbagai macam latar belakang ekonomi, yang mempunyai berbagai latar belakang keluarga, yang mempunyai bermacam latar belakang minat dan bakatnya. Maka kemampuan ini harus kita asah. Dari 32 orang anak minimal kita bisa nangkep, bisa ngembangin 2, 3, 4 anak udah luar biasa. Setiap pelajaran bisa melahirkan anak-anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila luar biasa. Ini dalam pandangan saya hal-hal seperti ini harus mulai kita rancang, mulai kita lakukan. Karena saya nggak baca nggak apa, tapi kalau saya renungkan apa yang menjadi mimpi Pak Menteri itu sesungguhnya yang seperti ini. Apa yang Bapak Ibu pelajari tentang literasi digital, tentang literasi keuangan, tentang literasi apalagi literasi kebudayaan, literasi sains misalnya, itu bisa dilakukan seperti ini. Dalam kasus contoh Salma itu tentang proyek bikin ceker mercon, itu udah beberapa literasi di situ. Ada literasi keuangannya karena dia akuntansinya harus jalan, harus ngitung penghasilan setiap hari, pembukanya harus jalan. Dia literasi digitalnya karena dia harus mengemas itu, bukan hanya penjualan konvensional, dia harus bikin branding, dengan ini harus bikin pemasaran digital, kewirausahaan. Dan ini yang kita harapkan dari sekolah-sekolah kita sesungguhnya. Pendidikan harus ditegakkan di atas nalar akademik. Nggak bisa berdasarkan kepentingan, nggak bisa. Harus seperti itu kalau pendidikan ingin maju. Betul nggak, Bu? Betul.